Dahulu, ada sebuah liga yang menjadi kiblat para pesepak bola dari berbagai dunia, di mana mereka ingin merasakan atmosfer tersebut serta tempat bermainnya para pemain dengan skill dewa. Mulai dari Diego Armando Maradona, Marco van Basten, Ruud Gullit, Nelson Dida, Zinedine Zidane, Ronaldo 9, Paolo Maldini, Gabriel Batistuta hingga Alessandro Del Piero. Liga tersebut adalah Serie A, di mana mereka tidak hanya menyajikan para pemain di atas rata-rata, namun menampilkan sebuah seni dan pertunjukan yang indah pada masanya. Namun lihatlah sekarang, di saat 5 liga top Eropa lainnya sedang merintis dan berkembang pesat, Serie A malah seperti berlari tertatih tanpa arah yang jelas. Lalu, apa yang membuat raksasa liga ini tertidur dan sulit bangkit hingga kini? Simak ulasannya. Alasan yang pertama adalah uang. Tak bisa dipungkiri, di era sepak bola industri sekarang ini, uang adalah segalanya. Hal ini bisa kita lihat klub semacam Manchester City yang dahulu bukan siapa-siapa, kini menjadi jelmaan raksasa dunia. Serta Paris Saint-Germain yang minimal setidaknya mengantungi 1 gelar di setiap musim, hingga akhirnya pecah telur dengan memenangkan Liga Champions. Selain waktu dan kerja keras, uang juga diperlukan di sini. Dan perlu kalian tahu, hak siar televisi Serie A pun kalah jauh dibandingkan Premier League. Selain hal tersebut, distribusi keuangan hak siar pun masih didominasi oleh klub-klub besar saja, di mana ini menyulitkan klub lain untuk berkembang, serta kepemilikan yang masih dilakukan secara tradisional memaksa kita harus melihat Serie A seperti ini, di mana sangat sulit untuk jor-joran membeli pemain bintang bahkan yang wah sekalipun. Selanjutnya adalah permasalahan stadion. Kalau boleh Mimin kasih tahu, rata-rata stadion di Italia memiliki umur yang sudah tua dan bahkan masih dimiliki oleh pemerintahan setempat, sehingga otomatis klub mengalami kesulitan dalam pengembangan, baik itu sumber pendapatan dari hospitality, merchandise, serta experience untuk para penggemarnya. Jadi jangan heran jika klub-klub Italia yang bukan papan atas masih kita temui mengalami masalah finansial. Dan kalian perlu tahu juga, hanya beberapa klub Italia yang mempunyai stadion sendiri, mulai dari Atalanta, Frosinone, Juventus, Sassuolo, Udinese, bahkan klub kecil macam Albino Leve. Yang ketiga adalah sulit lepas oleh masa lalu. Tahun 2006 adalah aib bagi sepak bola seantero Italia, di mana skandal Calciopoli menyeruak ke seluruh dunia, di mana pamor liga turun, kredibilitas runtuh, dan sponsor satu persatu menghilang dari ranah Italia. Tentunya kepercayaan yang dulu akan sulit dibangun bahkan hingga sekarang ini. Terlebih, birokrasi dan peraturan di Italia memang terkenal sangatlah rumit. Aturan kuota pemain non-Eropa sangatlah ketat, dan ini sering menyulitkan klub merekrut bakat di luar Eropa dengan cepat dan fleksibel. Keempat adalah sisi pemasaran dan digitalisasi. Serie A hingga saat ini masih tertinggal dari para pesaingnya, di mana Premier League masih menjadi mesin komoditas digital global yang sangat sempurna. Sementara di Serie A, meski perlahan membaik, namun masih berjuang mengejar ketertinggalan dari berbagai sisi dalam membangun narasi dan aksesibilitas global. Lalu yang terakhir adalah dominasi Juventus dari berbagai sisi.
Walau dominasi Juventus kini telah pudar setelah hampir 1 dekade berkuasa, akan tetapi Juventus dari berbagai sisi memanglah masih menjadi tim yang kuat seantero Italia, baik dari sisi skuad, keuangan, bahkan Il Bianconeri mempunyai stadion sendiri yang sulit diikuti oleh tim-tim kuat tradisional macam Duo Milan atau Roma serta Lazio sekalipun. Namun dominasi satu klub tersebut memang harus merenggut banyak korban, di mana para pemain bintang bahkan punya potensi sekalipun sepertinya akan enggan untuk melirik Serie A sebagai destinasi selanjutnya. Jadi, apakah Serie A akan selamanya tertinggal? Bisa dibilang tidak juga. Tanda-tanda kebangkitan tentunya ada. Kesuksesan klub-klub Italia di level Eropa belakangan ini membuktikan kualitas taktis dan mental masihlah ada. Manajer baru yang sudah regenerasi dan pemain-pemain terkenal sedikit demi sedikit mulai menghidupkan kembali liga tersebut. Investasi dari perusahaan asing pun juga mulai perlahan masuk. Jiwa Calcio tidak pernah mati, namun hanya tertidur saja. Namun untuk bangkit, Liga Italia memang perlu revolusi, bukan sekedar evolusi. Mulai dari membenahi infrastruktur, memangkas birokrasi, berpikir lebih global, serta menciptakan ekosistem yang lebih sehat. Tentu tantangannya sangatlah besar, tetapi warisan kejayaan Serie A terlalu berharga untuk dibiarkan memudar. Liga ini punya sejarah, punya jiwa, dan punya fans paling fanatik di dunia. Sekarang yang dibutuhkan adalah lompatan besar untuk menjambut masa depan. Karena sepak bola Italia terlalu cantik hanya untuk menjadi kenangan.